Bab 1047. Berpatroli. Di malam yang gelap, Harley kembali ke sekte Hang Yue. Ketika dia melihat ke dalam, yang dia lihat adalah sosok yang bergerak, terbang di sekitar, dan semua orang sibuk. Jaga rumah dengan baik, jangan bermalas-malasan. Di kaki gunung, 4 orang yaitu Yunandi Xie, Harley Situ, Brady, dan Pandi Huo saat ini sedang memberi pelajaran terakhir untuk murid-muridnya. Mereka berempat juga mengenakan armor yang mereka kenakan selama pertempuran. Mereka tidak gentar pada hari kerja, tetapi setelah memakai armor, mereka memiliki penampilan heroik seorang jenderal. Seperti mereka, sebagian besar orang di sekte Hang Yue mengenakan baju perang dan memberitahu generasi muda mereka sesuatu, dan kemudian terbang keluar dari sekte Hang Yue dan langsung pergi ke Nanchu. Menuju tembok kota, sebelum pergi, mereka akan melihat kembali ke sekte Hang Yue, karena kali ini mereka pergi, mereka mungkin akan mati dalam pertempuran dan tidak bisa kembali dengan selamat. Harley terdiam dan berjalan pergi dengan pelan. Pertempuran ini, dinasti Dachu harus melakukan yang terbaik, dan tidak ada yang bisa terhindar. Semua kultivator cepat atau lambat akan bergabung dalam pertempuran. Hanya saja Yunandi Xie, Harley Situ dan yang lainnya lebih pergi ke medan perang lebih awal dari Qiano Gong dan Raja Biao. Di bawah puncak gadis giok, Harley berhenti. Lancy berambut putih berdiri di sana seperti patung, tidak bergerak, diam-diam menatap gunung gadis giok. Gunung secantik gadis cantik ini telah disegel olehnya. Dia menanggalkan pakaiannya yang berwarna-warni dan mengenakan gaun perang yang dingin. Dia juga akan pergi ke medan perang dan berkontribusi untuk masa depan dinasti Dachu. Di mana Sela? Harley juga melihat ke puncak gadis giok, suaranya sangat serak. Aku menyerahkannya pada Anitang untuk mengurusnya. Lancy tersenyum lembut, meraih lengan Harley dan memiringkan kepalanya ke lengan Harley. Apakah kita akan menang? Menang atau kalah, aku akan selalu berada di sisimu. Harley tersenyum, meraih tangannya, dan menginjakkan kaki di langit ilusi. Seperti banyak orang dari sekte Hang Yue, ketika Lancy pergi, dia melihat kembali ke arah gunung spiritual, yang seperti negeri dongeng. Keduanya terbang jauh ke langit ilusi dan mendarat di tembok kota Nanchu. Master Suci. Begitu Harley tiba, dia melihat kultivator dinasti Dachu di tembok kota membungkuk hormat. Tidak perlu segan. Harley melambaikan tangannya dengan ringan, dan matanya tertuju ke luar kota. Melihat ke utara, itu adalah dunia yang gelap gulita. Bahkan jika itu lebih dari 300 mil jauhnya, dia tampaknya dapat melihat iblis pasang surut, berbaris rapi, seperti karpet hitam. Itu memenuhi seluruh bumi, dan itu seperti layar hitam besar, menutupi langit yang luas. Tiba-tiba, Harley menarik pandangannya. Cahaya ilahi terbang dari alisnya, jatuh ke tangannya, dan menyerahkannya kepada Lancy. Itu adalah gulungan gambar, atau lebih tepatnya, gambar yang direduksi dari peta ilahi 9 negara, yang merupakan senjata ajaib tingkat langit. Dengan perlindungannya, Jenderal Iblis biasa tidak bisa menyakiti Lancy, hanya dengan perlindungannya dia bisa merasa nyaman. Lancy buru-buru mendorongnya, dan Harley juga mendorongnya kembali. Aku akan memeriksa sekitar. Harley tersenyum, berbalik dan pergi. Di belakangnya, Lancy mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan gambar peta ilahi 9 negara, dan langsung pergi ke sisi lain. Itu adalah sekte Hang Yue. Andreas Yang dan Karafli menjaga tembok kota, dan Master Daoxuan dan Heng Qifeng juga ada di sana. Master Suci, Master Suci. Harley sedang berjalan di tembok kota, dan yang paling banyak dia dengar di sepanjang jalan adalah kalimat ini. Dia tidak bisa berkata-kata sepanjang jalan, hanya melambaikan tangannya dengan lembut,
itu adalah sepasang mata yang penuh dengan harapan, membuat suasana hatinya menjadi berat. Tidak tahu sejak kapan, dia berhenti, dan memandang seorang pemuda berbaju sirah dari kejauhan. Punggungnya tinggi dan lurus namun sedikit suram, dan ada beberapa benang perak menyilaukan di rambut hitam panjangnya. Dia adalah William Wei, seorang master pemurnian pil, tetapi bukannya pergi ke kota Danceng, dia memanjat tembok kota dan mengenakan armornya. Hari itu seharusnya menjadi hari besarnya, tetapi terjadi bencana, dan pengantinnya meninggal di punggungnya. Melihat jauh dari sosok William Wei, Harley Ye tampak tidak jauh. Ada dua wanita dalam pakaian pertempuran berdiri di sana, yaitu Azula Haotian dan Stephanie Haotian. Mereka seperti patung es, mata mereka dingin, dan mereka melotot di luar kota. Harley Ye hanya diam, tidak melangkah maju, datang dengan lembut, berjalan pergi dengan lembut, dan berjalan tanpa henti di tembok kota yang megah. Di beberapa titik, dia berhenti lagi dan melihat Melanie Sangguan dan Yona Sangguan, yang juga mengenakan pakaian perang seperti jenderal wanita. Dalam pertempuran pertama di Beichu, keluarga bangsawan Sangguan berpartisipasi dalam pertempuran yang sangat berat. Leluhur mereka, Zulkarnain Sangguan, meninggal dalam pertempuran, dan ayah mereka dimakamkan di negeri asing. Mereka tidak hanya mengenakan pakaian perang, tetapi juga terdapat kebencian mendalam di matanya. Harley Ye mengangkat langkahnya, dia tidak melangkah maju dan berjalan dengan lembut. Dia tidak berbicara, itu tidak berarti mereka tidak merasakannya. Setelah dia lewat, mereka menoleh satu demi satu, mengawasinya yang terus menjauh, mata indah mereka kabur. Langkah Harley Ye tidak tergesa-gesa, diam sepanjang jalan, seperti tamu yang hanya numpang lewat. Setiap kali dia melihat orang yang dikenalnya, dia akan berhenti tanpa sadar, tetapi dia akan mengangkat kakinya lagi dalam 3 detik. Dia adalah komandan, tidak mempunyai banyak waktu. Di bagian tembok kota, dia melihat Desi, dengan Kaisar Pisau, Alones, Tuan Suge, dan Poni di sampingnya, semuanya mengenakan baju besi. Panglima dinasti Dachun memang sangat tampan. Tuan Suge mendecakkan lidahnya. Ternyata kamu masih bisa tertawa. Harley Ye tersenyum, aku khawatir di seluruh tembok kota, hanya ini satu-satunya yang terlihat seperti orang baik. Menurut apa yang kamu katakan, aku. Ayo pergi. Sebelum Tuan Suge selesai berbicara, dia diseret oleh Poni di satu sisi. Tidak hanya mereka, tetapi Kaisar Pisau dan Alones juga terbatuk-batuk. Dia berjalan pergi diam-diam, dan mulai memeriksa tembok kota, seperti Harley Ye. Tujuan mereka sangat sederhana, ini akan menjadi pertempuran hidup dan mati, dan tidak tahu apakah masih ada kehidupan setelah perang, jadi mereka menyerahkan waktu berharga ini kepada orang-orang muda. Kali ini, Desi tidak malu seperti biasanya. Kali ini tidak ada yang perlu dipermalukan. Dia bergerak dengan lembut, mendekat sebentar, dan melingkarkan tangannya di wajah Harley Ye, menciumnya untuk pertama kalinya. Desi tidak mengatakan sepatah kata pun. Mata indah itu seperti air, sangat jernih, tersenyum manis pada Harley Ye, berbalik dan pergi. Melirik Desi yang sudah pergi menjauh, Harley Ye tersenyum kecil, berhenti selama 2 atau 3 detik, dan berbalik. Tidak mudah untuk memeriksa tembok kota sejauh 3 juta mil, itu seperti jalan tanpa akhir. Di tembok kota, lebih dari 90% adalah orang yang dia kenal. Samuel Gu dan Master Wuya, yang sibuk menggambar pola formasi, berteriak kepada Stanley Wu dan Siden Liu, Joshua dan Mayu dengan kapak perang, dan Weston tampak normal hari ini. Langit dan bumi menjadi gelap, tidak ada yang namanya siang dan malam, hanya ada malam, dan seluruh orang di dinasti Dacu sudah lama tidak melihat fajar. Harley Ye tidak tahu berapa lama dia pergi, atau berapa hari telah berlalu.
Lebih dari 1 juta mil jauhnya, dia berhenti sekarang. Di tembok kota, berdiri seseorang, mengenakan seragam pertempuran dan jubah. Terlihat seperti seorang wanita yang menyamar sebagai pria. Harley Ye melangkah maju, berdiri berdampingan dengan Nancy Ji, dan melihat keluar kota dengan tenang. Selama waktu itu, matanya tidak lupa untuk melirik di kejauhan. Ada lebih dari selusin tubuh inkarnasi Tao berdiri di sana, semua mengenakan baju perang, punggungnya sedikit suram. Murid pewaris Sekte Zeng yang di masa lalu, Reinhard Hua dan Josh Han, mereka semua ada di sana. Sekarang, keluhan dari masa lalu telah lama berlalu, dan bahkan raja-raja dan keturunan kaisar telah bersatu, apalagi mereka. Namun, Harley Ye merasa sedikit lega, setidaknya ketika dinasti Dacu dalam bahaya, mereka dapat berdiri dan berkontribusi untuk mempertahankan tanah air mereka, ini saja sudah cukup. Ada berapa persen peluang untuk memenangkan pertempuran ini, kata Nancy Ji, kata-katanya lembut, nyaris tidak terdengar. 1% pun tidak ada. Harley Ye menertawakan dirinya sendiri. Ini bukan Harley Ye yang kukenal. Nancy Ji memiringkan kepalanya sedikit dan menatap wajah samping dengan tenang. Tanpa bala bantuan, aku tidak bisa melihat harapan sedikit pun. Harley Ye berkata dengan suara serak, prajurit iblis terus menambahkan pasukan ke dinasti, dan tidak peduli seberapa kuat tembok kota, mereka tidak bisa dihentikan. Semakin lama pertempuran berlarut-larut, semakin buruk bagi dinasti Dacu. Kita bahkan tidak bisa menahan Nancu. Apa yang bisa kita lakukan untuk melawan Beicu dan menghancurkan pilar ajaib yang menopang langit tinggi? Tidak peduli seberapa kecil harapannya, dalam menghadapi keputusasaan, ada kemungkinan yang tak terbatas. Nancy Ji menarik kembali matanya dan berbisik dengan indah, ini adalah kalimat yang telah kamu bicarakan. Sebagai komandan dinasti Dacu, kamu harus memiliki keyakinan yang kuat. Harley Ye menertawakan dirinya sendiri lagi, dia selalu percaya diri, tetapi pada saat ini matanya sangat redup, bagaimana mungkin dia bisa memiliki sedikit pun keyakinan untuk menang. Ada keheningan panjang di tembok kota. Para kultivator yang berpartisipasi dalam pertempuran Beicu sebelumnya telah pulih sepenuhnya dari luka-luka mereka, dan terus-menerus datang ke tembok kota, memegang pedang pembunuhan, selalu siap untuk menghadapi serangan prajurit iblis. Bunuh. Tidak tahu sejak kapan, dunia yang gelap dan sunyi itu dipecahkan oleh suara yang dingin dan megah, seperti guntur, bergema di tanah ini tanpa batas. Ledakan. Dong dong dong. Kemudian, ada suara drum yang dipukul, tebal dan panjang, terjalin dengan suara klakson yang mengisi, dan itu memiliki kekuatan magis yang membingungkan orang. Para iblis mulai menyerang. Di atas tembok kota, teriakan keras terus terdengar. Tidak perlu diingatkan, kultivator dinasti Dacu yang berdiri di tembok kota juga melihat bahwa upacara iblis yang luar biasa itu seperti lautan hitam pekat yang menelan Nancu. Segera, di tembok kota Nancu, formasi pembunuhan dihidupkan kembali, senjata pembunuh tingkat langit ada di langit, dan semua batasan mematikan dibuka pada saat yang bersamaan. Kirim perintah ke 5 domain, lindungi Nancu, dan jika melihat portal itu, segera hancurkan di tempat. Suara Harley Ye nyaring. Kamu merasa iblis menyerang dari timur ke barat. Nancy Ji memandang Harley Ye. Atau kegelapan akan terjadi. Harley Ye berkata dengan dingin, berpura-pura menyerang tembok kota untuk menarik perhatian kultivator dinasti Dacu. Tidak lebih, itu adalah keinginan untuk mengudara gerbang teleportasi dan meningkatkan prajurit iblis ke belakang Nancu. Bagian dalam dan luar harus digabungkan kemudian menyerang kultivator dinasti Dacu dari depan dan belakang. Ledakan, ledakan, ledakan. Di atas tembok kota, ratusan juta cahaya ilahi telah ditembak keluar, dan prajurit iblis di depan mereka hancur berkeping-keping. Bunuh.
habisi mereka. Setelah prajurit iblis, para jenderal iblis berdiri di langit ilusi, dan melambaikan tangan mereka dengan sangat santai, dengan senyuman menyeringai dan haus darah di sudut mulut mereka. Silahkan menikmati. Ini adalah hari pemakaman darah di Nanchu. Bersama Bab 1048. Menyerang mentalnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Perbatasan Nanchu tampaknya mengamuk dengan miliaran petir, bumi bergetar, dan langit bergemuruh. Melihat ke langit dan bumi, prajurit iblis masih seperti laut, bahkan jika mereka berpura-pura menyerang, mereka menggunakan kekuatan penuh. Namun, mereka semua dipukul mundur oleh kultivator dinasti Dacu. Di bawah tembok kota, ada gunungan mayat dan sungai darah. Serang, bunuh. Para jenderal iblis masih melambaikan tangan mereka dengan santai, melihat tembok kota Nanchu dengan main-main. Mata berdarah mereka bersinar dengan cahaya suram, seolah-olah mereka telah melihat kultivator dinasti Dacu ditelan oleh prajurit iblis. Serang, maju. Di tembok kota Nanchu, para kultivator dinasti Dacu juga berteriak keras, dan menghancurkan formasi pembunuhan, senjata spiritual, dan panah yang kuat. Hanya saja mereka tidak mendapatkan perintah dari senior. Kalau tidak, mereka sudah bergegas keluar, dan menghancurkan prajurit iblis di luar yang memisahkan mereka dari kerabat mereka. Ini adalah hutang darah yang mengerikan, yang telah membuat mereka melupakan kekuatan iblis. Keputusanmu hari itu benar. Melihat jumlah prajurit iblis yang tak terhitung jumlahnya di luar kota, Nancy Ji menarik napas dalam-dalam. Menyerang dari depan dan belakang, bekerja sama dengan dalam dan luar, kota Nanchu akan dikalahkan, dan dinasti Dacu tidak akan berdaya untuk pulih. Seni perang antara manusia awam kadang-kadang sama dengan para kultivator. Harley Ye telah membengkokkan busur dan anak panahnya. Anak panah itu seperti guntur, dengan kekuatan pemusnahan, tetapi itu tidak ditujukan untuk menyerang prajurit iblis di depannya, tetapi prajurit iblis di belakang iblis yang menabuh genderang. Detik berikutnya, dia mengendurkan tali busur, seperti cahaya ilahi, terbang keluar dari tembok kota Nanchu, menembus langit ilusi sepanjang jalan. Engah. Dengan percikan darah, prajurit iblis yang memukul genderang itu ditembak di kepala di tempat dan mati. Engah, engah, engah. Panah Harley Ye terlalu kuat, dia menembak seluruh prajurit iblis yang sedang memukul drum pertempuran. Engah. Kemudian, prajurit iblis yang meniup klakson juga tertembak di kepalanya. Orang yang menembak adalah Nancy Ji, yang juga tak tertandingi, menghancurkan ratusan prajurit iblis. Klik. Pada saat yang sama, sebuah bendera pertempuran pasukan iblis ditembak oleh panah ilahi guntur. Orang yang menembak adalah Raja Demon Yu Jiangkui, dan kekuatan panah itu juga sangat kuat. Para prajurit iblis di sekitarnya, banyak di antaranya menderita, langsung berubah menjadi abu. Sama seperti mereka, Alones dan Kaisar Pisau telah lama menarik busur dan anak panah, dan target mereka bukanlah prajurit iblis yang menyerang kota, tetapi bendera pertempuran di belakang prajurit iblis yang memukul drum dan trompet. Wajah para jenderal iblis berubah muram. Bendera pertempuran iblis, yang merupakan simbol prajurit iblis. Drum pertempuran iblis, itulah moral bagi prajurit iblis. Tanduk iblis, itu adalah kekuatan militer dari prajurit iblis. Hari ini, bendera pertempuran iblis dihancurkan, mereka yang memukul drum dipenggal, dan mereka yang meniup trompet dibunuh. Bagi prajurit iblis, pukulan seperti itu, sampai batas tertentu, bahkan lebih buruk dari formasi pembunuhan langit ilusi. Pertempuran tentara adalah bagian bawah, dan pertempuran hati adalah bagian atas. Yang diperjuangkan Harley Ye adalah perang psikologis.
Meskipun prajurit iblis kuat, mereka juga sejenis kultivator, dan mereka juga memiliki emosi dan keinginan. Mereka memiliki keyakinan kuat yang berbeda dengan para kultivator dinasti Dacu, dan mereka bahkan memiliki kepercayaan yang lebih tinggi dari para kultivator dinasti Dacu untuk mendapatkan keunggulan dalam momentum. Kepercayaan dan keyakinannya harus dipatahkan. Fakta telah membuktikan bahwa taktiknya masih sangat efektif. Tanpa bendera pertempuran iblis, tanpa suara klakson, dan tanpa suara drum yang meningkatkan semangat, seluruh pasukan prajurit iblis menjadi lesu. Ledakan. Langit ilusi menggelegar, dan sebuah bendera pertempuran dikibarkan di langit di atas langit. Pada bendera pertempuran, dua karakter besar diukir dengan penuh semangat dan kekuatan, dinasti Dacu. Ledakan. Dong dong dong. Kemudian, suara genderang perang yang tebal, panjang dan kuno terdengar dari tembok kota Nanchu, bergema di langit dan bumi. Dilihat dari kejauhan, itu adalah panggung awan di atas menara gerbang selatan. Yang menggerakkan genderang perang adalah Panglima Master Suci dari Istana Surgawi dan dinasti Dacu, Harley Ye. Serang, bunuh. Para jenderal iblis menghunus pedang pembunuhnya, menunjuk Harley Ye, dan meraung keras, persetan dengan langit ilusi formasi pembunuhan, hancurkan mereka. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Ketika kata-kata itu jatuh, ribuan langit ilusi formasi pembunuhan, semuanya kembali berkuasa dan membidik Harley Ye yang sedang menabuh genderang di panggung awan. Segera, ribuan cahaya ilahi melesat ke panggung awan, dengan tujuan untuk membunuh Harley Ye di tempat. Formasi, buka. Samuel Gu dan Master Wuya berjuang satu sama lain. Segera, formasi batas wilayah menyelimuti panggung awan. Di atas formasi batas wilayah, formasi pembunuhan langit ilusi dan cahaya ilahi terus-menerus menyerang. Namun, formasi batas wilayah itu sangat kuat, meski bersenandung dan gemetar dia tidak hancur. Ledakan, ledakan. Para jenderal iblis sangat marah, seperti singa gila. Prajurit iblis berkumpul kembali, dan sosok-sosok itu seperti ombak di laut, dan mereka menyerang tembok kota Nanchu lagi, seolah-olah itu telah melampaui jangkauan. Kultivator dinasti Dacu berperang dengan semangat tinggi, formasi pembunuhan, busur panah yang kuat, dan busur dan anak panah telah diatur, dan para iblis disapu bersih menjadi kabut darah, mewarnai tembok kota Nanchu sejauh 3 juta mil. Pada saat yang sama, di tengah negara bagian Nanchu, di hutan pegunungan yang tidak dikenal, bumi bergetar. Saat berikutnya, sebuah gerbang batu bangkit dari tanah, sangat besar, dan diukir dengan pola iblis. Itu adalah portal dari domain teleportasi. Ini benar-benar sesuai dengan perkataan Harley Ye. Di ruang kosong di luar pegunungan dan hutan, Raja Dharmacakra mendengus dingin. Hancurkan. Di sampingnya, Danumaya Xiao, putra Raja Perang, berdentang. Jangan terburu-buru. Raja Dharmacakra mendengus, Raja Iblis mengirim hadiah yang begitu besar kepadaku, bagaimana mungkin tidak menerima hadiahnya? Mengirim perintah untuk mengelilingi hutan gunung ini, tidak ada yang bisa melakukannya tanpa perintahku. Dimengerti. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Di hutan gunung, pintu domain teleportasi besar bersenandung dan bergetar untuk sementara waktu, dan kemudian pintu domain terbuka lebar, dan kabut iblis yang mengepul melonjak keluar, prajurit iblis yang tak terhitung jumlahnya keluar, semuanya suram dan haus darah. Gerbang domain teleportasi sangat besar, dan tidak sedikit prajurit iblis yang diteleportasi. Dalam waktu kurang dari 3 detik, lebih dari 100.000 orang berjalan keluar dari gerbang domain teleportasi. Aura ini benar-benar luar biasa. Seorang jenderal iblis berjalan keluar, menyerap aura antara langit dan bumi dengan sangat nyaman. Perasaan melakukan serangan diam-diam dari belakang sangat bagus.
Jenderal Iblis lain berjalan keluar, memegang tembiang perang hitam pekat dan mengenakan baju besi es. Apakah kamu benar-benar berpikir dinasti Dacu lemah? Begitu Jenderal Iblis selesai berbicara, suara dingin dan agung bergema di seluruh dunia. Mendengar kata-kata itu, ekspresi kedua Jenderal Iblis itu tiba-tiba berubah, dan tiba-tiba merasa ada gelombang kehancuran di sekitar mereka, dan aura dingin itu menyenangkan dan kejam. Tidak baik, kita terjebak. Kedua Jenderal Iblis itu berteriak, cepat mundur. Terlambat. Raja Dharmacakra mendengus dingin dan melangkah keluar, dan saat dia melangkah keluar, Suaka Yinning dan pasukan Sekte Sembilan Naga Perang itu juga muncul, menutupi bumi dan menempati langit ilusi, menutupi gunung-gunung besar dan hutan. Ledakan. Formasi pembunuhan langit ilusi menyapu cahaya ilahi, menghancurkan dunia, portal yang masih memancarkan prajurit iblis, dan abu terbang yang diledakkan di tempat berada di saluran transmisi terpotong secara alami. Kemudian, selanjutnya adalah intinya. Portal domain teleportasi rusak, dan prajurit iblis ini hanya mengirim lebih dari 300.000 orang, dan 300.000 orang ini adalah hadiah dari Raja Dharmacakra. Atau dengan kata lain, Raja Dharmacakra tiada taraf yang bersaing dengan Raja Perang untuk memperebutkan dunia. Tanpa segera menghancurkan gerbang domain teleportasi, dan menunggu prajurit iblis yang akan diteleportasi. Raja Dharmacakra menginginkan akhir ini. Jika kalian ingin datang, kami tidak akan menghentikannya. Jika ingin pergi, maaf, tidak bisa pergi. Wajah kedua Jenderal Iblis menjadi pucat, bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa ini adalah jebakan. Kota Nanchu sudah tahu bahwa mereka akan diteleportasi secara diam-diam, jadi dia menunggu di sini terlebih dahulu, untuk mengerahkan 10 kali kekuatan tempur mereka, dengan demikian semua terkepung. Bunuh, jangan ada yang tersisa. Suara dingin Raja Dharmacakra, dengan keagungan tertinggi, bergema di seluruh dunia seperti guntur. Bersama